adakah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan supaya kita menjadi bersemangat dan teguh pendirian dalam menjalankan syariat Islam? Ada tentunya. Ya. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rusyd. Ini di antara doa. Kemudian juga doanya Abdullah bin Mas'ud. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa firqan. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apakah tafsir Al-Quran yang dimiliki ulama-ulama salaf memiliki perbedaan di zaman? Enggak ada perbedaan. Cuma ada yang menafsirkan dari satu sisi, ada yang menafsirkan dari satu sisi, yang mana kalau dikumpulkan semua maknanya satu, saling mendukung. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Muqaddimatut Tafsir. Di zaman siapa tafsir Al-Quran itu dibukukan? Yang pertama kali Syuyukhul Mufassirin, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Kenapa ulama-ulama akhirnya mengarang kitab tafsir padahal sebelumnya sudah ada tafsir dari sahabat? Ketahuilah, ya, ulama sekarang tidaklah mendatangkan baru, melanjutkan apa yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu. Ya, kadang-kadang ada yang meringkasnya, kadang-kadang ada yang meninjau dari sisi bahasanya, kemudian ada yang menafsirkan, ya, dalam bentuk misalkan Quran ditafsirkan dengan Quran. Jadi hakikat dari tafsir ayat itu dia, ya, tidak ada perbedaan. Maka karena yang membuat suatu tafsir yang berseberangan dengan tafsirnya sahabat, maka disesat. Karena tafsir Quran sudah matang. Dan sekarang para ulama menulis tafsir, ya, ada dalam ringkas, kemudian ada dengan tafsir yang padat. Kemudian dibawakan dalil dari Quran saja, menafsirkan satu sama lain. Kemudian ada tafsir Quran dengan sunnah, kemudian tafsirnya sahabat, kemudian tafsirnya tabi'in. Yang semuanya itu bermakna satu, tidak ada perbedaan. Cuma ada yang memberikan makna, suatu contoh, hablullah, tali Allah. Ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Quran. Kalau dikumpulkan hakikatnya nggak ada pertentangan. Ya, nggak ada pertentangan. Karena induk dari ajaran Islam itu ada pada Al-Quran. Hadza wallahu ta'ala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama, benarkan arti ayat ini. Malaikat turun, war-ruh itu Jibril. Apa benar ayat ini menerangkan bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu pulang setiap malam Jumat? Iya, benar menurut orang Hindu. Kalau Islam nggak ada. Allah sudah katakan bagi nyawa itu tidur engkau bagikan tidurnya pengantin. Tidak akan bangun kecuali dibangunkan oleh orang paling dicintai. Ya, nanti hari kiamat baru dibangun. Bagaimana? Dia pulang, ya, kasih makan, kasih lampu. Ini ajaran-ajaran orang-orang Hindu. Malam Jumat dan pada bulan Ramadan untuk menjenguk keluarganya, enggak ada. Saya ini dengar ceramah dari TV. Ya, TV ini semuanya campur aduk di dalam. Wallahu ta'ala. Menyandarkan turunnya hujan dengan bintang, apa maksudnya? Yaitu mengatakan bintang menurunkan hujan, atau bintang inilah menurunkan hujan, atau sebab bintang inilah menurunkan hujan. Itu maknanya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, dan bintang ini hanya sebagai tanda. Tanda apa? Timur, barat, utara, selatan. Ada. Dan apakah seorang yang mengatakan malam ini tidak akan hujan karena ada bintang, apakah ini syirik? Ya, ini perkataan yang tidak syirik, namun mendahului ilmu Allah. Ya, sementara turun dan tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Ya. Lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang, enggak ada awan. Nabi doa, hujan turun. Seharusnya perkiraan kita kalau ada awan baru hujan turun.
Maka hal seperti itu ya hendaklah dilepas atau disandarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Apakah wajib bagi seorang yang menyembelih suatu binatang seperti ayam atau lainnya untuk menghadapkan kepalanya ke arah kiblat? Iya, itulah dia tuntunan. Itulah dia tuntunan dalam menyembelih, menghadapkannya ke kiblat, ya, menidurkannya di sebelah samping kiri, kemudian membacakan bismillah, Allahu akbar. Laki perempuan boleh nyembelih. Ya. Enggak ada dalil mengatakan perempuan enggak boleh nyembelih, enggak ada. Nah, kapan tidak perlu menghadap kiblat? Ya kalau sapinya masuk sumur. Tidak bisa diangkut, tidak bisa dikeluarin. Hanya satu-satunya cara, maka kakinya dipotong. Boleh antum potong bismillah Allahu akbar, kakinya dah potong. Dengan dia mati dan kakinya itu sudah sah sudah itu. Ya. Hadza wallahu taala. Jadi enggak ada juga mengatakan ya kalau dua kakinya dua Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar Allahu akbar, tarik bulunya taruh di sini. Atau kalau empat kakinya empat takbirnya. Enggak ada itu. Ya. Apakah kerusakan yang ada di alam ini dari Allah? Secara takdir umum Allah menetapkan. Namun secara sebab itu adalah perbuatan manusia. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di darat dan lautan karena ulah tangan manusia. Bolehkah kita ikut mengangkat tangan tidak mengamini dalam kunut subuh? Ada masalah ijtihadiyah para ulama. Kalau memang mudarat enggak apa-apa angkat, tapi kalau enggak mudarat enggak usah angkat. Allah taala. Baik, saya kira ini dulu pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan jangan lupa terus kita ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita untuk menuntut ilmu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.